Pernah nggak sih ngerasa hidup tuh kadang kayak lagi dikejar sesuatu? Padahal kita ngerasa udah berbuat baik sekarang, tapi kenapa banyak hal yang nggak berjalan lancar? Kenapa sering kena musibah, kena sial, atau kejadian aneh yang bikin sakit hati? Coba deh kita lihat dari sudut pandang Bank Semesta. Di sana, semua catatan itu rapi banget. Nggak ada yang namanya luput atau hilang. Sama kayak di bank, kita punya saldo. Tapi bedanya, di sini yang dicatat bukan cuma kebaikan, tapi juga semua kesalahan, kejahatan, dan luka yang pernah kita buat. Dan percaya atau enggak, Bank Semesta itu juga nyatet saldo negatif kita. Saldo negatif ini ibarat karma atau hutang. Ini adalah catatan dari semua perbuatan salah yang pernah kita lakukan di masa lalu. Apa itu isi saldo negatif ini? Ini bukan cuma perasaan, tapi ini bukti transaksi yang pernah terjadi. Isinya bisa berupa luka yang pernah kita gores ke hati orang lain, kejahatan yang pernah kita lakukan, kebohongan yang pernah kita ucap, hak orang yang kita rampas, sampai energi jahat yang pernah kita kirim ke orang lain. Setiap kali kita menyakiti orang, setiap kali kita berbuat curang, setiap kali kita menzolimi orang, itu semua masuk jadi beban atau hutang negatif di rekening kita. Nah, saldo negatif atau hutang karma inilah yang jadi bahan dasar manifestasi. Semesta bekerja berdasarkan hukum sebab akibat. Kalau tabungan kita isinya hutang dan kesalahan, maka yang akan ditarik atau ditagih ke kehidupan nyata ya bentuknya kesialan, ketidakberuntungan, bencana, dan kejadian tidak mengenakan. Itu bukan kebetulan, itu adalah cara semesta menagih apa yang pernah kita pinjam atau kita rusak. Sekarang kita bahas soal hal yang paling sering bikin orang takut. Doa buruk orang lain yang ditujukan kepada kita. Banyak orang takut kalau ada yang benci sama dia. Takut kena santet, takut kena ain, atau takut doa orang lain terkabul ke diri kita. Tapi tahukah kamu hukum alamnya? Doa buruk orang lain itu nggak akan pernah bisa nempel atau kena ke kita, kecuali kita punya saldo negatif atau hutang karma yang sesuai dengan itu. Contoh gampangnya, kalau ada orang yang doain kita biar bangkrut atau miskin, tapi kalau catatan saldo kita bersih, kita nggak pernah curang, nggak pernah makan hak orang, jujur dan bersyukur, berarti kita nggak punya hutang jenis itu. Doa itu bakal memantul, nggak bakal masuk. Tapi, kalau ternyata di masa lalu kita pernah berbuat curang, pernah menipu, atau makan uang haram, nah itu namanya ada hutang atau saldo minus yang besar. Maka doa buruk orang lain itu jadi alat semesta buat menagih hutang itu. Jadilah kejadian buruk itu menimpa kita. Itu bukan karena doanya ampuh, tapi karena emang tagihannya udah jatuh tempo. Jadi intinya, musuh terbesar kita bukan orang yang benci sama kita. Musuh terbesar kita adalah saldo negatif dan karma buruk yang pernah kita buat sendiri. Seburuk apapun orang lain membenci kita, sejahat apapun omongan mereka, selama catatan hidup kita bersih, selama kita nggak punya saldo negatif, mereka bisa ngomong apa saja, tapi itu semua cuma bakal jadi angin lalu, nggak bakal bisa menyakiti kita sedikit pun. Tapi kalau hidup lagi serba sial, serba susah, coba cek buku saldo diri sendiri. Mungkin ada kesalahan lama yang belum diperbaiki, ada kezaliman yang belum diminta maaf, atau ada luka yang pernah kita gores ke orang lain. Mulai hari ini, yuk rajin-rajin melunasi saldo negatif itu. Caranya, memperbanyak berbuat baik, dengan memperbaiki diri, meminta maaf dengan tulus, mengganti kerugian orang, dan berhenti berbuat salah. Bersihkan catatanmu, karena hidup itu cermin. Apa yang kamu keluarkan, itulah yang akan kamu terima. Kalau kamu tanam kebaikan, kamu panen keberkahan. Kalau kamu tanam kejahatan, siap-siaplah memanen karma. Jagalah hatimu dan perbuatanmu, karena semesta itu pencatat yang paling jujur dan adil.